Kesedihan, rasa rindu yang terdalam, serta niat ikhlas yang belum lepas masih diresapi Anggi Pratama menjelang 40 hari kepergian Stefy Agnisia. Masih ada tarik-menarik kerinduan di antara mereka, walaupun sudah berada dalam semesta yang berbeda. Kekangenan Anggi yang berbalas rindu di jiwa Stefy semakin menyala pada momentum Lebaran. Meskipun sudah berada dalam dimensi tak kasat mata, Stefy sesungguhnya masih ingin bisa merayakan Idul Fitri bersama Anggi dan anak-anaknya. Oleh sebab, belum 40 hari arwah Stefy juga masih ada di rumah, melakukan kebiasaan-kebiasaan rutin sebelum dan selama Lebaran, termasuk beberes rumah hingga menyiapkan menu Lebaran. Tapi benarkah baru terungkap Stefy ingin meninggal dalam keadaan iman yang kuat sepulang beribadah umrah? Lalu apa saja percakapan Stefy dengan seorang ustadz yang diungkap Anggi Pratama lewat postingan di akun sosmednya? Menjelang 40 hari kepergian Stefy Agnisia, ada yang masih rindu, kerinduan yang membuat Anggi Pratama belum benar-benar bisa melepaskan ikatan batinnya dengan istri yang dinikahinya sejak tahun 2017 itu. Apalagi pada momentum Lebaran yang biasanya dilewati bersama-sama. Tapi kini, Idul Fitri yang suci, Anggi hanya bisa menjalaninya bersama anak-anaknya tanpa Stefy di sisinya. Sementara itu, dari semesta yang berbeda, Stefy juga sangat ingin bisa melewati Idul Fitri bersama-sama. Meski sudah berbeda dimensi, ada kerinduan yang tak kalah kuat, seperti yang diresapi Anggi. Apalagi selama ini, mereka dikenal sebagai pasangan serasi yang selalu harmonis. Hanya saja, usia Stefy kelewat pendek, sehingga umur kebahagiaannya menikah dengan Anggi juga tidak panjang. Lalu benarkah baru terungkap Stefy ingin dipanggil setelah mencium Hajar Aswad saat berumrah? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir dan peruntungan. Kepergian Stefy Agnisia masih memiliki daya pikat untuk terus dibicarakan. Juga di hari-hari Idul Fitri yang biasanya dilewati bersama suami, anak-anak, serta keluarga besarnya. Momentum Lebaran juga memberi sang suami rasa rindu sangat dalam. Sebab selama ini mereka selalu melewatinya bersama-sama. Kerinduan Anggi Pratama pada Stefy bahkan memberi situasi tarik-menarik energi yang membuat mereka belum bisa saling melepaskan. Ikatan batin yang belum sesungguh-sungguhnya terlepas juga membuat hubungan mereka masih kuat meski sudah berbeda semesta. Jadi masih ada ikatan batin yang belum terlepas, kelekatan antara si roh yang meninggal dan juga yang ditinggalkan. Nah itu biasanya butuh proses, nggak bisa langsung sehari, seminggu, bahkan kadang-kadang bulanan. Dan juga dari almarhum sendiri kan ini belum ada 40 hari. Jadi masih ada kemelekatan soul, masih ada ikatan jiwa di sana yang belum lepas di antara mereka. Jadi ada yang tarik-menarik di situ, Mas. Jadi si suami memang ada rasa kerinduan, kesedihan. Jadi dari si almarhum juga dari dimensi yang berbeda juga ada tarik-menarik. Ada yang rasa pengen kangen seperti itu. Jadi masih ada ikatan emosional yang belum terlepas di antara mereka secara psikologis. Kunjungan ke makam itu bukan hanya sekedar si suami kangen sama Stefy-nya, enggak tapi juga. Stefy juga kan? Iya, jadi mereka sama-sama ada tarik-menarik secara energi, secara jiwa di antara mereka. Mas Anggi pasti masih kaget-kagetan. Kalau
lagi rame gini kan nggak kerasa ya, nggak terlalu terasa. Tapi kalau misalnya udah jam 12, jam 1 tuh biasanya nelfon aku atau telepon ke temennya, video call minta temenin. Tapi dari kemarin sih teman-temannya standby sampai pagi gitu-gitu. Kalau misalnya aku nggak ada, dia telepon biasanya malam-malam jam 12 tuh udah lagi ngapain, cuma butuh teman ngobrol. Karena biasanya kan teman ngobrolnya dan lain-lain kan Steffi almarhumah ya. Dari dimensi tak terlihat, Steffi memperlihatkan aroma yang penuh rasa bahagia. Oleh sebab semasa hidupnya tidak neko-neko, kepergian Steffi menghadap Tuhan dilewati dalam damai. Itu yang membuat energinya bening. Setidaknya ditangkap oleh mata batin praktisi spiritual ini, kondisi Steffi di alam sana auranya sangat bening. Tapi memang di antara semua yang bening bercahaya, ada sinar kerinduan pada suami dan anak-anaknya. Jiwanya yang tidak neko-neko itu membuat kerinduannya memberi pancaran berbeda, karena ikatan batin yang belum benar-benar terlepas. Ini kalau ngomong-ngomong mengenai jiwa, mengenai roh itu saya suka agak-agak merinding ya. Karena yang kita bicarakan ini adalah, kalau menurut aku sosok yang orangnya memang, kalau aku lihat orangnya itu memang nggak neko-neko lah gitu, dan orangnya sangat baik kayak gitu. Kalau aku lihat itu energinya bening. Jadi kita bicara aura ya, Mbak Steffi ini kan emang energinya bening, auranya bening gitu, bukan tipe-tipe orang yang punya hati yang jahat. Jadi kalau saya lihat di sini nih, kerinduan itu kan meninggalkan suami yang kita cintai, yang pertama. Yang kedua ada anak ya di sana yang ditinggalkan. Ya saya sebagai seorang ibu bisa ngerasain gitu. Walaupun berpindah alam, tapi kan Steffi bisa melihat seperti apa anaknya di rumah setiap hari gitu. Jadi ikatan emosional di antara mereka itu terhadap suami, terhadap anak yang ditinggalkan itu ya belum hilang gitu. Dan Steffi sendiri mungkin ada rasa khawatir dengan anak-anaknya. Jadi sebelum 40 hari biasanya itu kan masih di sekitar orang-orang terdekatnya ya. Roh atau horin itu masih di sekitar orang-orang terdekatnya. Ini kan namanya luka ya Mas ya, nggak mungkin tak langsung sembuh, itu kan nggak mungkin. Jadi perlu waktu, semuanya perlu waktu. JJ juga, Jojo kemarin sempat tanya Mami dan lain-lain. Tapi insya Allah seiring dengan berjalannya waktu, minta doa juga dari teman-teman media semua, semoga keluarga terutama anak-anak Cila, JJ, Jojo dan Mas Anggi tabah bisa menghadapi semua ini dan melewati semua ini dengan baik. Arwah Steffi yang sejatinya sudah tenang di sisi ilahi masih memancarkan aura yang berbeda. Ada kerinduan pada suami dan anak-anaknya, termasuk pada momentum Lebaran Idul Fitri yang biasanya mereka lewati bersama dalam suasana bahagia. Kini, meskipun alam mereka sudah berbeda, tapi keinginan untuk menikmati Lebaran bersama masih kuat. Steffi yang belum genap 40 hari pergi, ternyata masih merasa berada di dunia manusia, sehingga niat mempersiapkan Lebaran juga tetap kuat. Tradisi sungkem pada suami pada momentum Lebaran tampaknya belum bisa dihilangkan, dan Steffi masih ingin melakukannya walaupun sudah tidak bisa. Dia sendiri juga terkadang belum mengetahui kalau dia sudah berpindah alam. Jadi terkadang si horin itu setiap hari melakukan aktivitas yang dia lakukan semasa hidupnya. Dari bangun pagi, ngurus anak, apalagi ini momen Lebaran, mungkin mau masak ketupat, mempersiapkan rumah untuk Lebaran. Udah pasti walau alam sudah berbeda, itu pasti ada keinginan dia untuk sungkem kepada suaminya. Ada keinginan dia kayak misal buat masak ketupat Lebaran, ada keinginan dia buat untuk ngeberesin rumah atau hal-hal yang dia lakukan sebelum Lebaran itu udah pasti. Yang penting biar Steffi diterima amal ibadahnya semuanya.
Lewat prosesi channeling, praktisi supranatural ini dititipi pesan oleh Steffi khusus untuk suami dan anak-anaknya. Apalagi salah satu anaknya termasuk memiliki kepekaan batin yang kuat sehingga bisa terkoneksi dengan dimensi sang ibu. Dari pesan gaib itu terungkap bahwa Steffi sudah tenang, terutama di saat-saat terakhirnya, ditunggui oleh suami, anak, serta keluarga. Namun demikian, di balik suasana tenang itu, meski masih ada sisa kesedihan yang entah sampai kapan akan terasa pekat. Rasa sedih, terutama karena dari alam sana, Steffi masih ingin bisa mendampingi anak-anaknya tumbuh dewasa. Ia juga menyimpan niat untuk bisa menggendong si bungsu yang masih kecil. Dia meninggalnya dengan tenang, itu udah pasti. Ya, meninggal dengan tenang. Ya, detik-detik terakhir sebelum wafat juga ada keluarganya, ada suaminya gitu, dengan tenang, dengan tersenyum, ya kan. Itu udah pasti. Tetapi saya mendapat satu message, ya, insight, ya, mungkin ini divine timing, ya, mungkin yang aku dapat message-nya itu dari sebelah itu agak berbeda mungkin dengan praktisi lain, kan. Beliau jiwanya di sana tenang, nyaman, indah, tetapi ada kesedihan di sana, ada kesedihan, ada air mata, ada kesedihan, ada air mata di sana karena bukan lebih tentang ke arah suami, lebih ke arah anaknya sih. Lebih dia merindukan anaknya, lebih dia ingin menggendong anaknya yang paling kecil gitu. Tetapi aku melihat ada satu ikatan emosional dengan anaknya yang di atas anaknya yang kecil. Jadi itu lebih ada ikatan emosional. Itu si anak itu lebih bisa terkoneksi dengan ibunya gitu. Aku ngelihat di sana dia bercahaya gitu, tersenyum, tapi ada air mata di situ, ada rasa kesedihan. Alhamdulillah sih, tapi sebelum Steffi pergi, kita semua menemani di dalam, terutama Mas Anggi. Aku sama Mas Anggi sebenarnya yang masuk ke dalam. Jadi aku dengar banget Mas Anggi bisikin Steffi bilang kalau misalnya Steffi, alhamdulillah, mungkin nangis. Sebentar. Alhamdulillah Steffi sudah menjadi istri yang baik, ibu yang baik, juga sudah menjadi muslimah yang solehah. Alhamdulillah sudah maaf. Jadi Mas Anggi bilang kalau memang Steffi mau pergi, nggak apa-apa pergi nanti. Cila, JJ, Jojo, kita semua di sini jagain. Gak lama setelah itu kita semua ada mama papa dari aku, ada mamanya Steffi juga, ada kakak-kakaknya, semua kumpul 1935 atau 36. Setelah mama semua pada ngomong sama Steffi, itu Steffi masih merespon, masih sempat keluar air mata sedikit. Habis itu Steffi berpulang gitu. Momentum Lebaran memang membawa aura kedukaan yang masih belum bersih dirasakan keluarga besar Steffi. Apalagi konon arwah Steffi juga masih berharap bisa berlebaran bersama orang-orang tersayang. Lantas, itukah yang membuat Anggi Pratama selalu dibebani rasa sedih yang sangat dalam? Benarkah meski terlihat tegar, tapi di batin Anggi ada duka yang tak tertahankan? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Rasa kehilangan yang teramat besar diresapi Anggi Pratama sejak Steffi Agnesia wafat pada malam Jumat 21 Maret 2024 silam. Di balik kereguhannya menghadapi kesedihan, terselip duka sangat dalam di hati Anggi. Jika dari luar Anggi terlihat kuat, sesungguhnya ada yang terkoyak di balik batinnya. Sampai saat ini pun,
masih ada air mata kesedihan yang belum bisa dihapuskan. Dukungan sahabat dan kerabat hingga netizen secara luas seolah tak cukup untuk menghibur kedukaan Anggi. Udah pasti ya, karena dukungan-dukungan kepada suami si almarhum ini kan banyak sekali ya dari publik ya, karena memang miris sekali kan ini meninggalnya heboh. Tetapi saya merasa suaminya kuat kok ya, karena ini punya anak, bisa kuat menerima walaupun mungkin kita hanya melihat sisi luarnya saja ya kuat ya. Kita kan nggak tahu dalam kesendirian suaminya menangis. Anggi orang yang baik, sahabat aku juga sama Marshall. Betul. Dan juga Stevie juga aku dengar juga emang orang yang baik. Iya. Aku juga nggak tahu maksudnya sakit atau bagaimana. Yang jelas ini qadarullah. Iya. Mungkin Sudah takdir Allah. Aku pun juga nggak banyak cerita ya dari Anggi juga. Pokoknya aku datang ke sini sama Marshall untuk membuat support. Betul. Bikin Anggi Strong, kuat. Insya Allah. Ya. Menikah tahun 2017, Stevie dan Anggi nyaris tak pernah terdengar berselisih. Mereka justru dianggap sebagai pasangan yang selalu harmonis. Hidup bahagia bersama 3 anak-anak yang tumbuh membanggakan. Suasana rumah tangga yang penuh rasa bahagia itu mendadak pupus. Diputus oleh takdir saat Stevie berpulang. Itu yang membuat Anggi Pratama dirundung kesedihan mendalam bahkan hingga saat ini. Kerinduan Anggi terlihat sangat nyata oleh sebab hari-harinya selama ini dihabiskan bersama sang istri. Saat mengajak anak-anaknya berziarah ke pusara Stevie, kerinduan Anggi semakin nyata menyala. Jadi yang ini deh. Dia mau buka yang mana? Buat mami. Oh yang pink. Oh katanya dia mau yang pink. Mami suka itu. Buat mami nih pegangin. Jojo yang ini beneran. Kalau Jojo yang itu. Kedua pasangan ini kan termasuk keluarga yang harmonis ya, saling mencintai, dan tiba-tiba si istri dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pasti ada satu kerinduan dari suaminya setiap bangun pagi, biasanya ada Stevie, ada istrinya gitu. Jadi ada niatan mungkin kalau bisa batinnya itu pengen aja gitu tiap hari ke makam istrinya, tiap hari ke makam istrinya gitu, karena kan masih ada kemelekatan ya, belum bisa melepaskan, walaupun mungkin kata-kata mengatakan melepaskan dengan ikhlas, tapi kan ikatan batin itu masih ada. Sebenarnya shock, kalau misalnya mau jujur, buat saya shocknya di situ, karena saya sebagai adik, ya Allah kenapa orang terbaik di hidup saya, salah satu orang terbaik di hidup saya diambil sama Allah, tapi karena Allah lebih sayang, dan kita ikhlas, insya Allah. Tapi mengapa Stevie pernah mengungkapkan keinginannya untuk dipanggil dalam keadaan iman yang kuat? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Sudah mau 40 hari Stevie Agnesia berpulang. Tapi kisah hidupnya serasa masih menjadi tema utama perbincangan di ruang publik.
banyak sisi-sisi menarik yang memang bisa diperbincangkan dari sosok ibu 3 anak itu, termasuk keinginannya meninggal dalam iman yang kuat sepulang menjalani ibadah umroh. Kenyataan yang sangat mengharukan itu diungkap oleh Anggi Pratama, suami yang sangat kehilangan Steffi. Dalam postingan terbarunya, Anggi mengunggah percakapan dengan seorang ustadz yang pernah berbicara dengan almarhumah usai menunaikan umroh. Salah satunya, setelah mencium Hajar Aswad, Steffi ingin dipanggil dalam keadaan iman yang kuat. Seneng nggak umroh pertama selesai? Dikasih kismis lagi. Tiba-tiba ada yang ngasih kismis ya. Terharu nggak? Nangis deh. Mau nangis? Eyang, nangis. Doakan saja yang terbaik insya Allah. Mudah-mudahan almarhumah husnul Fatimah dan selalu dikuatkan keluarganya. Almarhumah Steffi Agnesia memang sudah berpulang. Ia tenang di sisi Tuhan setelah kisah hidupnya yang dituturkan tragis karena sakit yang tak tersembuhkan. Dan hingga menjelang 40 hari kepergiannya, Steffi masih menjadi perbincangan di ruang publik. Sementara keluarga besarnya juga terus mengenang semua kebaikan, termasuk keinginan Steffi meninggal dalam iman yang kuat. Semogalah segala ketenangan serta kebahagiaan dilimpahkan kepadanya dalam peristirahatan terakhir. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.